Baik, insyaallah kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad allati tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqdad duyun wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'd. Ayyuhal hadirun al-kiram, tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali di dalam surganya kelak. Insyaallah kita akan melanjutkan daurah pengenalan ilmu qiraat yang sudah dimulai pada hari kemarin. Dan ini adalah hari terakhir untuk pengenalan ilmu qiraat. Mungkin admin bisa diperlihatkan dari slide awal. Kita sejenak merefresh apa yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, ini sedikit merefresh dan memurajaah apa yang telah kita pelajari kemarin ya. Jadi ilmu qiraat adalah sebuah ilmu yang dimana bersumberkan dari Islam atau juga bersumberkan dari Al-Quran. Kemarin sudah kita bahas apa itu definisi Al-Quran. Kemudian dari sini kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya terkait dengan sejarah dan juga perkembangan ilmu qiraat. Dan di slide selanjutnya akan dijelaskan lebih detail tentang bagaimana perjalanan ilmu qiraat dari awal mulanya hingga abad penurunan, yakni pada abad ke-9. Mulai di situ dari pembelajaran malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan titah dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Lalu kemudian Nabi Muhammad diperintahkan untuk membacakannya kepada para sahabat serta mengajarkannya. Dan juga kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk saling membacakan satu sama lain. Karena boleh jadi pada suatu kesempatan tidak semua sahabat Nabi berkumpul untuk mendengarkan dan mengkaji Al-Quran. Mungkin saja di situ ada sahabat yang memiliki uzur sehingga tidak bisa hadir dalam kajian Al-Quran bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu juga dalam kasus ini, ya, mulailah para orang-orang yang merupakan as-sabiqunal awwalun diberikan tugas untuk membacakan Al-Quran dan mengajarkannya kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Salah satunya di sini ada kisah Islamnya Umar, ya, seperti yang kita bahas kemarin. Lalu kemudian setelah dengan meluasnya kekuasaan negara Islam, begitupun sahabat ditugaskan oleh para khalifah setelahnya untuk bertebaran di kota-kota besar dari wilayah Daulah Islam untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang yang notabene bukan. Nah, ya, lalu kemudian pada abad ketiga disinilah era perkembangan ilmu qiraat, ya, di mana masa itu terdapat para imam-imam qurra yang hidup di masanya, begitu juga para rawi-rawinya. Lalu kemudian di abad kelima adalah era keemasan dari ilmu qiraat, dan di abad ke-6 dan ke-9 adalah era penurunan dari ilmu qiraat dikarenakan sedikitnya orang yang berkecimpung di dalamnya, dan juga dikarenakan menurut sebagian orang ilmu qiraat adalah ilmu yang sulit. Kemudian di slide selanjutnya ada satu peristiwa yang penting perlu untuk kita kaji dalam pembahasan ilmu qiraat ini, yaitu
Pembahasan tentang Jam'ul Quran ya. Pengumpulan Al-Quran yang terjadi di masanya Abu Bakar dikarenakan kekhawatiran akan hilangnya bagian dari Al-Quran sebab wafatnya para hufaz ya. Yang ini kemarin kita sudah jelaskan dalam peristiwa peperangan Bi'ur Ma'unah dan juga peperangan Yamamah. Yang dimana kedua peperangan ini notabene adalah peperangan melawan orang-orang murtad. Dikarenakan mereka meyakini bahwasannya ketundukan mereka hanya dipersembahkan pada Nabi SAW tanpa sahabat-sahabatnya. Ya, dan kemudian ini ide Jam'ul Quran adalah merupakan usulan dari Umar bin Khattab. Lalu kemudian Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit ya untuk menanggung tugas ini karena beliau adalah salah satu dari penulis wahyu di masanya Rasulullah SAW, sehingga Zaid bin Sabit memiliki caranya sendiri ya, atau memiliki thoriqoh metodenya untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran yang bertebaran pada para sahabat. Yakni di sini disebutkan ada 3 syarat ya. Diharuskan lembaran tersebut sudah ditulis oleh sahabat di masanya Rasul, dan yang kedua lembaran tersebut ya, ayat-ayat yang di dalam lembaran tersebut itu dihafal oleh para sahabat, dan yang ketiga ditambahkan dengan kesaksian dari 2 orang. Nah, dalam kasus ini kemarin ada sebuah bukti bahwasannya memang tidak cukup untuk bertumpuk pada hafalan saja, tapi juga harus ada lembaran yang tertulisnya, yaitu dalam kasus ayat terakhir dari surat At-Taubah yang berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiril ayat, di mana di sini Zaid mencari kesana kemari tidak ditemukan, dan ternyata lembaran tersebut ada di seorang sahabat yang bernama Abu Khuzaimah. Padahal di waktu yang sama Zaid sudah hafal atas ayat yang terkandung atau tertulis dalam lembaran tersebut ya. Tapi kembali lagi sesuai dengan metode yang ditempuh oleh Zaid, harus ada lembaran yang tertulis dan juga ada hafalan dari para sahabat. Nah, itu di eranya Abu Bakar. Lalu kemudian Jam'ul Quran di era Utsmani, Khalifah Utsman bin Affan, bertepatan pada tahun 25 Hijriah, ditandai dengan Futuhat Azerbaijan dan Armenia, yang pada saat itu hadir di dalamnya sahabat bernama Hudzaifah bin Al-Yaman. Dan mayoritas atau keseluruhan prajurit yang mengikuti Futuhat Azerbaijan dan Armenia ini adalah pasukan dari penduduk Irak dan juga penduduk Syam. Yang satu dengan yang lainnya itu mendapati Al-Quran dari para sahabat yang berbeda. Penduduk Syam mendapati Al-Quran dari Ubay bin Ka'ab, ya. Sedangkan penduduk Irak mendapati Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Sehingga ketika satu sama lain saling mendengarkan bacaan, itu didapati ada perbedaan. Ya. Lalu kemudian perbedaan ini berakibat fatal hingga dalam tataran mengkafirkan satu dengan yang lain. Nah, akhirnya Hudzaifah bin Al-Yaman langsung bergerak menemui Khalifah Utsman bin Affan untuk kemudian menyadarkan umat ini kembali. Dan disinilah Jam'ul Quran di eranya Utsman bin Affan itu berupa pembukuan ya, dan juga peresmian. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan pembahasan kita hari ini ya. Jadi coba di poin ini lebih seksama tentang bahwasanya Al-Quran nanti didistribusikan ke 7 kota besar ya, Mekah, Madinah, Yaman, Syam, Kufah, Basra, dan Bahrain. Nah, lalu kemudian di slide selanjutnya ada ilustrasi dari penyebaran Al-Quran di kota-kota besar ya. Dimulai dari Mekah, Madinah, Yaman, Syam, kemudian ada Kufah, Basrah, dan Bahrain. Kemudian setelah kita mengetahui peristiwa tentang Jam'ul Quran, kemarin kita bahaskan tentang Mabadi Asyarah ya. Kita mengawali ilmu qiraat dengan Mabadi Asyarah yang merupakan 10 poin dasar dari setiap ilmu ya. Dan ini merupakan salah satu metode
disiplin ilmu, kita memulai dengan 10 poin dasar agar kita tergambar bagaimana dan apa yang dibahaskan di dalam ilmu tersebut. Nah, penjelasan dari 10 poin dasar ini ada di slide selanjutnya. Nah, di mana di situ dikatakan inna mabadi'a kulli fanin asyarah al-haddu wal maudu'u tsumma samarah wa fadluhu wa nisbatun ila akhirih. Nah, lalu kita sudah mengenal satu demi satu dari 10 poin tersebut. Ada takrif atau definisi al-had yang pertama dari ilmu qiraat, ya. Ilmu yang diketahui darinya tata cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Qur'an dari aspek perbedaan para qori beserta penisbatannya, dan juga tentang maudhu ilmu qiraat atau topik pembahasannya adalah tentang lafaz-lafaz Al-Qur'an dari segi pengucapan. Nah, maka di sini yang perlu diperhatikan adalah tentang kaifiyah nut bil kalimat Al-Qur'aniyah, yaitu tata cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Qur'an. Ya. Itu yang menjadi poin highlight dari definisi maupun topik. Ya. Dan kemudian faedah dari kita mempelajari ilmu Al-Qur'an di sini kurang lebih ada 3. Ya. Untuk penjagaan dari kesalahan pengucapan lafaz Al-Qur'an. Dan yang kedua, pengetahuan atas apa yang boleh dibaca dan apa yang tidak boleh dibaca dari para imam beserta perbedaannya yang terdapat. Nah, kemudian yang ketiga merupakan penjagaan Al-Qur'an dari pemalsuan dan perubahan. Nah, selanjutnya di slide berikutnya ada 3 poin lanjutannya, yaitu terkait dengan keutamaan ilmu Al-Qur'an, kemudian hubungan ilmu Al-Qur'an dengan ilmu qiraat, keutamaan ilmu qiraat, lalu kemudian hubungan ilmu qiraat dengan yang lain, dan juga pencetus dari ilmu qiraat ini. Adapun keutamaan, maka ilmu qiraat adalah ilmu yang mulia dan utama untuk dipelajari, karena keterikatannya dengan Al-Qur'an yang notabene kitab paling mulia. Nah, begitu juga nanti setiap ilmu-ilmu yang ada di dalam khazanah Islam. Karena sejatinya selama ilmu tersebut merupakan bagian dari kekayaan Islam, maka itu lebih utama untuk dipelajari daripada ilmu yang lainnya. Nah, adapun hubungan ilmu qiraat dengan ilmu yang lain adalah hubungan tabayun, ya, atau hubungan kontras, di mana topik pembahasan ilmu qiraat itu tidak bercampur sedikit pun dengan ilmu yang lainnya. Adapun tentang siapa pencetus ilmu qiraat ini, ya, yaitu para a'immatul qurra, imam qurra, dan dikatakan Abu Amr Hafs bin Umar Ad-Duri. Ya, beliau adalah orang yang pertama kali apa? Yaitu menjamak Al-Qur'an dengan qiraat asyarah, ya. Atau mengumpulkan Al-Qur'an, menyatukan Al-Qur'an dengan qiraatnya secara tilawatan wa qiraatan. Nah, adapun Al-Qasim Abu Ubaid bin Salam, beliau adalah orang yang pertama kali menuliskan dalam bidang ilmu qiraat dengan penulisan ilmiah. Adapun untuk penulisan secara mutlak yang awal banget, yang mengawalinya adalah Yahya bin Ya'mar, sebagaimana kita sebutkan di pertemuan kemarin. Nah, lalu 4 poin terakhir dari 10 poin dasar itu ada di slide selanjutnya terkait apa? Nama tersebut, yakni ilmu qiraat. Lalu kemudian pengambilannya, dari manakah ilmu qiraat ini diambil, yaitu dari para imam qurra yang terpercaya dengan metode periwayatan Al-Qur'an yang mutawatir hingga bersambung pada Rasulullah, dan juga hukum syari, ya, hukum syara tentang ilmu qiraat ini, mempelajari dan mengajarkannya adalah fardu kifayah. Ya, kemudian ada masailnya yang poin terakhir, yaitu masail dalam ilmu qiraat adalah kaidah-kaidah umum yang mengandung di bawahnya juz'iyat, ya, atau bagian-bagian dari kaidah tersebut. Nah, itu 10 poin dasar dari ilmu qiraat. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini kita dapati ada sedikit yang kurang disebutkan dalam 10 poin dasar tadi, yaitu tentang mustalahat ilmu qiraat yang harus kita ketahui. Kurang lebih di sini disebutkan 5
mustalahat dari ilmu qiraat di slide selanjutnya, ya. Dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama ada qiraah. Qiraah adalah setiap perbedaan yang dinisbatkan pada para imam qiraat yang telah disepakati oleh para rawi. Nah, dari sinilah kemudian nanti muncul qiraah imam fulan, ya. Qiraah imam fulan. Nah, adapun riwayat, yaitu setiap perbedaan yang dinisbatkan pada orang yang mengambil dari imam qiraat meski melalui perantara. Nah, maka nanti di sini muncullah orang namanya rawi, ya. Dan setiap imam nanti memiliki 2 rawi yang masyhur yang merepresentasikan qiraat mereka. Kemudian yang ketiga ada torik, yaitu jalur periwayatan qiraat, atau bisa juga disebutkan sebagai setiap perbedaan yang dinisbatkan pada orang yang mengambil dari rawi dan yang berada di bawahnya. Nah, itu 3 mustalahat yang pertama. Kemudian mustalahat selanjutnya. Nah, ini sudah mau memasuki materi dari hari ini, ya. Nah, terkait dengan al-khilaf al-wajib dan al-khilaf al-jaiz, ya. Perbedaan yang wajib dibaca ketika kita membaca Al-Quran, ya, dengan menggunakan qiraah tertentu, dan juga ada perbedaan yang boleh dibaca tidak semuanya dalam qiraat tertentu. Nah, sebagaimana kemarin, jadi nanti di slide selanjutnya kita akan berkenalan dengan para imam, ya, dan juga para rawinya yang merepresentasikan ilmu qiraat ini. Nah, jadi kemarin kita berhenti di sini, maka akan kita sambung lagi. Aku wabillahi taufik, ya. Bismillah. Jadi dari 10 imam ini yang ada di tabel atau yang ada di diagram, dan juga masing-masing imam itu memiliki 2 rawi yang merepresentasikan ilmu qiraat, maka di sini kalau kita jumlah ada 10 qiraat dari 20 rawi, ya. Nah, jadi ada 10 qiraat 20 rawi, ya. Jumlah keseluruhan 10 imam dan 20 rawi. Nah, masing-masing dari imam di sini itu ibaratnya memiliki signature, ya, atau hal yang khas bagi mereka. Ya, ini hal yang khas bagi mereka itu adalah berupa kaidah-kaidah yang identik dengan qiraat mereka, ya. Kaidah-kaidah yang identik dengan qiraat mereka. Nah, kaidah-kaidah ini merepresentasikan qiraat dari masing-masing imam. Nah, makanya nanti yang dia ini kaidah yang merepresentasikan dari qiraat masing-masing imam itu juga bisa disebut sebagai khilaf wajib, ya, yang harus dibaca dan didatangkan semuanya. Nah, adapun khilaf jaiz itu adalah di mana para seorang qori tidak diharuskan untuk mendatangkan semua wajahnya, ya, semua bacaannya, melainkan ia bisa mencukupkan dengan satu saja. Nah, misal kita berikan contoh, ya, dari Imam Nafi. Nah, dari Imam Nafi, beliau memiliki signature atau kaidah yang merepresentasikan qiraat beliau. Apa itu? Yakni ketika ada mad wajib muttasil, beliau membacanya sepanjang 6 harokat. Begitu pula dengan mad wajib mad munfasil, ya. Beliau membacanya 6 harokat. Nah, ini yang kemudian apabila kita temui membaca Al-Quran dengan menggunakan riwayat Nafi atau qiraat Imam Nafi, ya, maka itu kita harus mendatangkan, ya, 6 harokat ini ketika membaca huruf mad. Begitu juga, nah itu yang khilaf wajib, ya. Nah, adapun khilaf jaiz dalam qiraatnya Imam Nafi, misalkan, ya, mad badal. Dalam mad badal, Imam Nafi itu memiliki 3 cara baca. Yang pertama dengan dipanjangkan 2 harokat, ya, mad standar, dan yang kedua dipanjangkan sebanyak 4 harokat, ya, dan yang ketiga dipanjangkan sebanyak 6 harokat. Nah, ini disebut dengan khilaf jaiz dari Imam Nafi.
yang kita tidak diharuskan mendatangkan ketiga-tiganya. Hanya bisa mencukupkan dengan satu saja. Contoh misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim innal ladzina amanu innal ladzina amanu summa kafaru. Amanu di sini ia merupakan mad badal. Maka menurut Imam Nafi' boleh dibaca innal ladzina amanu amanu amanu. Nah, 2, 4 atau 2, 4 atau 6 harokat. Nah, begitu juga nanti masing-masing dari perawi imam juga memiliki signaturnya. Ya. Kaidah yang merepresentasikan si perawi ini dan membedakan dari perawi yang lain. Nah, kita ambil contoh lagi, misalkan perawinya Imam Nafi' ya, Warsh dan Qalun. Nah, ada perbedaan antara riwayat Warsh dan riwayat Qalun. Misal contoh, di riwayat Qalun, ketika kita mendapati domir jamak, seperti antum, kemudian hum, nah ini Imam Qalun ya, atau perawi Qalun, beliau memiliki dua cara baca. Ya. Misalkan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, dibaca dengan sukun yang pertama. Yang kedua adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibaca dengan mat ya, namanya mat silah. Nah, itu tidak dimiliki oleh Warsh. Nah, begitu pula Warsh memiliki kekhususan yang itu tidak dimiliki oleh Qalun. Apa itu? Misalkan lam, ya, huruf lam itu dibaca tebal ketika ada huruf-huruf isti'la. Ya. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Nah, kalau menurut Imam Warsh ini lamnya harus dibaca tebal. Jadinya wa aqimus sholata wa atuz zakat. Nah, begitu juga nanti masing juga rawi yang lainnya. Nah, misalkan contoh yang lain ya, merepresentasikan qiraahnya seorang imam itu, qiraahnya ya. Mungkin mohon maaf, mungkin bisa di-mute. Ya. Qiraahnya Abu Amr. Nah, apa signatur dari qiraahnya Abu Amr ini? Dalam qiraah beliau itu di perawinya, yakni Susi dan Duri, itu saling memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki yang lainnya. Misalkan di perawi Susi, ya, itu hal yang ciri khaskan qiraat beliau adalah idgham kabir. Nah, itu nanti akan dibahaskan lebih lanjut ketika kita mendalami ilmu qiraat ya. Nah, contoh misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Nah, ini kan yang biasa. Tapi untuk menurut Imam Perawi Susi, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, idgham kabir namanya. Huruf yang sama atau yang berdekatan makhrajnya dan saling berharokat dua-duanya, maka itu diidghamkan. Nah, ila akhirih. Kalau disebutkan satu persatu kemungkinan nggak cukup ya waktunya. Jadi saya di sini hanya menyebutkan yang sangat merepresentasikan dari qiraatnya seorang imam tersebut. Nah, contoh lain misalkan di sini, ya, kalau kita lihat perawi yang bernama Hamzah, ya, imam yang bernama Hamzah memiliki dua perawi, Khalaf dan Khalad. Ya. Nah, dalam hal mat, Hamzah layaknya Imam Nafi. Ya. Jadi mat dibaca 6 harokat. Tapi untuk mat badal,
beliau tidak meniru Imam Nafi. Nah, menariknya yang menjadi ciri khas dari qiraatnya Hamzah di sini, khususnya dari periwayatan rawi khalaf, ya, itu tidak ada yang namanya idgham bihuna. Nah, jadi kan kalau idgham bihuna itu hurufnya ya, wawu, mim, nun. Nah, kalau di periwayatannya khalaf dari Imam Hamzah itu tidak ada idgham bihuna. Contoh misalkan wa may yaqul minhum. Nah, ini kan yang asli. Ya. Kalau menurut Imam rawi khalaf dari Imam Hamzah, wa may yaqul minhum. Nah, wa may yaqul minhum, enggak ada idgham. Ya. Atau ya, enggak ada huruf dimasukkan di dalam hal tersebut. Nah, ya itu sedikit tentang bagaimana penjelasan lebih dari khilaf wajib dan khilaf jaiz, ya, yang masing-masing itu merepresentasikan dari para imam ini. Nah, kemudian dari ke-10 imam ini, yang paling senior itu adalah Imam Ibnu Amir. Beliau lahir tahun ke-21 Hijriah. Nah, dan juga beliau sempat bertemu dengan beberapa sahabat. Nah, begitu juga ada nanti imam-imam yang lain juga sempat bertemu dengan beberapa sahabat. Nah, kemudian di sini ditampilkan 10 imam, ya, atau yang dikenal dengan qiraat asyara. Tapi juga pernah dengar kan istilah qiraat sab'ah gitu kan. Nah, ada juga istilah qiraat sab'ah, ada qiraat asyara. Nah, lalu apa yang membedakan antara sab'ah dan asyara ini? Apakah qiraat itu hanya 7, ataukah 10, ataukah bahkan lebih dari 10, 14? Nah, ataukah bagaimana jumlah qiraat ini? Nah, ini menarik untuk dibahas, ya, sebagai pengenalan ilmu qiraat. Nah, adapun ulama-ulama yang mengatakan qiraat sab'ah itu mereka tidak lain adalah para ulama-ulama yang kemudian mencukupkan dengan 7 saja, ya. Mencukupkan dengan qori saja, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Mujahid dalam At-Taisir. Namanya ada. Saiki apa kok? Nah, dan juga Imam Asy-Syatibi rahimahullah, ya, dalam kitabnya Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Nah, dari sinilah kemudian banyak bertebaran yang namanya qiraat sab'ah. Tapi sejatinya qiraat itu tidak terbatas pada 7, ya. Mereka-mereka yang mencukupkan 7 ini mengikuti manhajnya Imam Syatibi kebanyakan. Karena beliau meriwayatkan qiraat hanya 7, ya. Nah, kemudian ya, di dalam melalui bukunya beliau yang berjudul Hirzul Amani tadi, ya, atau yang dikenal dengan Matan Asy-Syatibi, ya, itu beliau mempermudah, ya, untuk orang-orang yang ingin menggabungkan 7 qiraat ini atau mengetahui ciri-ciri khas, ya, ciri khas dari setiap qiraat. Maka di situ kemudian Imam Syatibi memudahkan, ya, orang-orang ketika ingin mengetahui apa saja ciri khas dari ke-7 imam ini. Ya. 7 imam ini siapa saja? Yaitu dimulai dari Nafi hingga Al-Kisai. Ya. Jadi ada Nafi, kemudian ada Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, dan yang keenam ada Hamzah, dan yang ketujuh ada Ali Al-Kisai. Nah, itulah 7 imam di dalam qiraat sab'ah. Nah, dan Masya Allah, ya, kalau kita melihat latar belakang dari Imam Syatibi ini, beliau bukan orang Arab, melainkan beliau adalah orang berkebangsaan Spanyol, ya, atau dari Andalus pada saat itu. Ya. Nah,
pada saat ada cerita menarik terkait dengan Imam Syatibi ini, ya, bahwasanya pada saat penulisan qasidah beliau yang berjudul Hirzul Amani tadi, beliau tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 12 kali. Di mana pada setiap tawaf itu mengutarinya sebanyak 7 kali kan. Nah, bayangkan bagaimana coba Imam Syatibi saking meminta keberkahan, ya, dan juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar matan Asy-Syatibi ini kemudian bermanfaat bagi kaum muslimin. Maka di situ setiap melewati tempat-tempat yang mustajab ketika tawaf, ya, Imam Syatibi berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anfa' biha wa kullaman hafidhaha wa qara'aha wa sami'aha. Ya Allah, jadikanlah matan ini, ya, kitabku ini, kitab yang bermanfaat bagi orang-orang, baik ia yang menghafalnya, yang mendengarnya, dan yang membacanya. Nah, maka beneran Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan apa yang dimohonkan oleh Imam Asy-Syatibi. Jadi suatu ketika beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dan mimpinya orang soleh bertemu Rasul itu adalah sebuah hak, ya, sebuah tanda yang kebenaran, tanda kebenaran. Nah, maka ketika bertemu dengan Rasul dalam mimpi, Imam Asy-Syatibi berkata pada Rasul, Ya Rasulullah, unzur hadhil qasidah. Wahai Rasulullah, lihatlah qasidahku ini. Kemudian diambil oleh Rasulullah dengan tangannya yang mulia, dan Rasul berkata pada Imam Syatibi, hiya mubarakah. Man hafidhaha dakhalal jannah. Nah, ini sebuah berita gembira, ya, bagi kaum muslimin, ya. Jadi cara untuk masuk surga itu banyak, ya. Di antaranya di sini, ya, yaitu dengan cara menghafal matan Asy-Syatibi, yaitu fadilah yang diberikan langsung oleh Rasulullah SAW. Nah, itu sangat menarik sekali, ya, menurut saya, dan itu sangat mengena dalam perasaan, ya. Orang yang notabene bukan Arab tapi mampu merumuskan dan juga memudahkan para kaum muslimin untuk membaca Al-Quran dengan qiraatnya, ya, melalui kitabnya yang kecil, karena matan itu disusun untuk memudahkan, ya. Adapun untuk penjelasan tafsil lebih rincinya itu bisa kembali ke kitab-kitab syarah. Nah, ya itu tadi kita mengenal, ya, terkait dengan qiraat sab'ah. Lalu kemudian ada juga orang yang mengatakan qiraat asyarah, Ustaz. Ada qiraat asyarah, bukan hanya sab'ah. Lalu tiganya ini siapa? Ada tambahan kah? Nah, tiganya ini adalah Imam Abu Ja'far, Ibnu Jammas dan Ibnu Jammas, dan, ya, yang ke-9 adalah Yakub dengan kedua perawinya yaitu Ruwais dan Ruh. Nah, yang ke-10 adalah Khalaf al-Ashir dengan perawinya Ishaq dan juga Idris. Nah, ketiga orang ini, ya, atau qiraat asyarah ini, ya, qiraat asyarah ini itu sesuai dengan metodenya atau manhajnya Imam Ibnu Jazari. Nah, dalam kitabnya Thayyibatun Nashr. Nah, jadi nggak salah orang yang memilih qiraat sab'ah, dan juga nggak salah orang yang memilih qiraat asyarah. Tapi yang terpenting adalah jangan saling menyalahkan. Nah, ini, kalau kita saling menyalahkan, maka kita seakan-akan kembali ke zamannya Utsman bin Affan dalam kejadian Futuhat Azerbaijan dan Armenia, ya. Maka bagi siapa yang ingin mengamalkan qiraat sab'ah, ahlan wa sahlan, silahkan. Dan bagi siapa saja yang ingin mengamalkan qiraat asyarah, ya, ahlan wa sahlan, silakan. Kalau qiraat sab'ah berarti dia mengikuti metodenya Imam Syatibi dalam kitabnya Hirzul Amani. Adapun yang qiraat asyarah, maka dia mengikuti metodenya Imam Ibnu Jazari dalam kitabnya Thayyibatun Nashr. Ya. Nah, dan semua 10 qiraat ini itu terbukti mutawatir, ya.
Nah, ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Bisa digeser ya, pembahasan baru ini ya. Yaitu pembahasan tentang arkanul qiraah as-shahihah ya. Rukun-rukun bacaan yang sah ya. Nah, tadi kan ya, 10 qiraat yang ada itu adalah mutawatir. Nah, apa saja rukun-rukun qiraat yang itu sah dan boleh dibaca? Nah, kita mulai juga dengan syair dari Ibnu Jazari dalam kitabnya Thayyibatun Nashr. Dikatakan di sini ya, sehingga qiraat itu dikatakan sah dan boleh diterima, nah, maka harus memenuhi 3 syarat ini. Apa itu syaratnya? Yang pertama, fakullu ma wafaqa wajha nahwi. Yang kedua, wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi. Yang ketiga, wa sahha isnadan huwal qur'anu. Nah, itulah 3 syarat. Fahadhihi salasatul arkanu. Wa haitsuma yakhtallu ruknun asbiti syudzudzaha law annahu fis sab'ati. Ya. Jadi syarat dari kesahan sebuah qiraah adalah yang pertama, dia sesuai dengan kaidah nahwu atau kaidah bahasa. Dan yang kedua, dia sesuai dengan penulisan Rasm Utsmani. Ya. Dan yang ketiga, dia sanadnya mutawatir. Ya. Meskipun dalam pentakbiran di sini pakai kata sohha yang berarti sahih, tapi makna yang terkandung adalah mutawatir. Ketiga, rukun dari sebuah bacaan yang sah dan boleh dibaca dan diterima. Wahai suma yakhtallu ruknun asbiti, dan kalau misalkan ada salah satu dari 3 syarat ini yang hilang, maka hukumilah bacaan tersebut sebagai bacaan yang syuzuzahu, bacaan yang syadz atau yang doif ya, atau juga bisa dikatakan bacaan yang batil. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa disimak di slide selanjutnya ya. Nah, periwayatan Al-Qur'an yang bersifat mutawatir. Ya, ini atau bisa juga kita ubah dari rukun-rukun bacaan yang sah menjadi untuk dinamakan sebagai Al-Qur'an itu harus memenuhi 3 syarat ini. Nah, itu juga bisa. Daripada kita mengatakan rukun-rukun bacaan yang sah, kita juga bisa mengatakan untuk dinamakan tulisan tersebut itu Al-Qur'an, itu harus memenuhi 3 syarat ini. Begitu juga apa yang kita sebutkan di awal slide tadi ya. Yang pertama, periwayatannya bersifat mutawatir. Ya. Nah, mutawatir di sini berartikan bahwasanya bacaan ini diriwayatkan oleh jamaah ya, atau sekelompok orang yang adil, terpercaya, jujur, dan jumlah mereka banyak dari awal sanad hingga akhir sanad. Dan mereka mustahil bersekongkol dalam kebohongan. Ya. Misal, saya kasih contoh riwayat Hafs an Asim, an Abu Abdurrahman, an Abi Abdurrahman As-Sulami, an Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi jalur periwayatan dari Imam Hafs yang merupakan bacaan kita, yaitu dari Hafs, kemudian Asim, kemudian Abu Abdurrahman As-Sulami, kemudian sampai kepada sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, maknanya apa? Apakah Hafs itu satu orang ya, atau Asim itu hanya satu orang saja? Tidak ya, tapi ini merepresentasikan jamaah, umat ya gitu. Saking banyaknya jumlah mereka yang meriwayatkan qiraat ini. Nah, oleh karena itu sebagian ulama ya atau mayoritas ulama berpendapat kalau syarat mutawatir ini sudah terpenuhi, maka 2 syarat yang lain ini sudah ibaratnya nggak butuh lagi. Ya. Karena dengan mutawatir saja itu sudah cukup, harus ya, mengharuskan kita untuk menerimanya. Nah, nanti juga akan ada pembahasan terkait dengan konsekuensi ya dari setiap bacaan. Ya.
Nah, itu syarat yang pertama, mutawatir. Kemudian syarat yang kedua, sesuai dengan penulisan era Utsman bin Affan atau yang dikenal dengan Rasm Utsmani. Nah, maksudnya gimana? Ya. Maksudnya di sini, penulisan dalam Rasm Utsmani itu berbeda dengan penulisan Imla. Nah, kalau yang kita sering diajarkan di sekolah kan tulis Imla ya kan. Nah, penulisan Imla ini berbeda dengan penulisan Rasm Utsmani. Misalkan dalam penulisan Hamzah Wasl, Hamzah Qata, ya, atau kemudian tak marbuto, kapan kemudian ditutup taknya dan kapan taknya dibuka. Nah, misal nih di surat Ibrahim, ya, saya berikan misal di surat Ibrahim itu ada kata nikmat, ya, nikmah itu diulang sebanyak 3 kali. Satu dengan tak marbuto dan 2 lainnya itu dengan tak yang maftuh. Apa yang tak marbuto? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar saya dengarkan azan dulu ya. Insya Allah setelah itu kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, contoh perbedaan antara penulisan Imla dengan Rasm Utsmani. Tadi seperti yang saya sebutkan di surat Ibrahim, ada kata nikmat itu terulang 3 kali. 1 kali dengan tak marbutoh dan 2 kali dengan tak yang terbuka, ya, maftuh. Apa itu yang dengan menggunakan tak marbutoh? Yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Udzkuru ni'matallahi 'alaikum. Nah, itu ayat pertama yang menggunakan tak marbutoh. Kemudian 2 kata nikmat selanjutnya yang menggunakan tak terbuka itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Baddalu ni'matallahi kufra. Nah, di sini kalian cek penulisannya menggunakan tak yang terbuka. Satunya lagi apa? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ni'matallahi la tuhsuha. Nah itu 3 kalimat, satu pakai tak marbuto, yang sisanya pakai tak maftuh. Kenapa kok berbeda? Nah ini kan banyak ulama-ulama tafsir yang kemudian memberikan penafsiran bahwasanya kalau tak marbuto itu nanti penulisannya ketika kondisinya begini-begini, ya. Atau tak yang maftuh ini kondisinya ketika begini-begini. Nah, padahal rahasianya bukan itu. Rahasianya apa? Yaitu perintah dari Rasulullah SAW. Jadi Rasul memerintahkan tulis ayat ini dengan tak marbuto. Tulis ayat ini dengan tak yang terbuka, tak yang maftuh. Nah, jadi ini semua adalah kalau bahasa istilahnya itu amrun tauqifi. Amrun tauqifi yaitu perintah dari Rasulullah. Nah, terlebih lagi dalam penulisan Al-Quran yang pertama, begitu juga nanti di eranya Abu Bakar dan Utsman, sampai nanti Quran ini disebarluaskan ke 7 kota besar tadi, itu penulisannya tidak menggunakan titik dan juga tidak menggunakan harokat. Nah, tujuannya apa? Untuk mengandung bacaan-bacaan yang lainnya. Nah, misalkan la'allakum tarji'un. Nah, tarji'un di sini atau la'allakum tuflihun. Nah, ya. Kalimat tarji'un di sini atau tuflihun itu mengandung 4 bacaan. Tarji'un, turja'un, yarji'un, yurja'un. Nah, itu tujuannya kenapa dalam penulisan pertama Al-Quran ini tidak diberikan titik dan juga harokat. Nah, untuk mengkaji lebih dalam lagi, itu nanti ada ilmunya sendiri ya. Namanya ilmu Rasm, ilmu penulisan. Nah, dalam ilmu ini juga Imam Syatibi sangat berjasa, ya, karena beliau menuliskan kitabnya yang berjudul Aqilatul Atrob, ya, yang membahaskan tentang ilmu Rasm di sini. Nah, nanti bisa dibahaskan di lain waktu.
Nah, jadi selama perbedaan dalam penulisan Al-Quran itu ada pada harokat dan titik, ya, maka di penulisan pertama Al-Quran itu tidak diberikan harokat dan titik. Nah, tapi juga kadang kan nggak memungkinkan ya, perbedaan itu tidak hanya di harokat dan titik saja, tapi juga ada pada peletakan kata, penambahan atau pengurangan. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansaril ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar." Ya. Jannatin tajri tahtahal anhar. Nah, ini satu-satunya ayat yang dimana di situ tidak ada min. Semua ayat yang berkisah tentang surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai itu pasti ada kata min. Ya. Tapi dalam qiraatnya Ibnu Katsir, ya, beliau meriwayatkannya dengan ada kata min di situ. Jadi nggak ada bedanya dengan yang lain. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, maka kalau ini kan perbedaannya tidak mungkin dicantumkan dengan tidak adanya harokat dan juga tidak adanya titik, ya. Maka bagaimana solusinya? Solusinya dituliskan di mushaf yang lain. Makanya ada namanya mushaf Mekah, ya, yang itu merepresentasikan qiraatnya Ibnu Katsir. Nah, salah satu perbedaannya apa? Yaitu di surat At-Taubah ayat ke-100 tadi ada kata min dibandingkan dengan mushaf-mushaf yang lainnya. Nah, contoh misalkan yang lainnya, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, "Wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard." Nah, di sini kan ada wawunya. Dan di mushafnya Ibnu Amir atau mushaf Damaskus, ya, mushaf Syam, afwan. Mushaf Syam itu beliau meriwayatkannya tanpa menggunakan waw di surat Al-Baqarah, ya. Jadinya apa? Qalu ittakhadallahu walada. Nah, itu kemudian kan tidak bisa dicantumkan perbedaan di penulisan titik dan juga harokat. Nah, maka di sini solusinya apa? Dibuatkan mushaf yang lain. Nah, maka ada mushaf Syam yang itu merepresentasikan qiraatnya Ibnu Amir. Nah, begitu. Jadi sedikit demi sedikit kita mulai tergambar bagaimana kok bisa tadi mushaf itu tersebar hanya pada 7 kota besar, ya. Karena tadi itu adalah untuk mengandung bacaan-bacaan yang itu memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya yang tidak bisa dicukupkan dengan adanya titik ataupun harokat. Nah, atau misalkan contoh yang lain di surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fa innallaha huwal ghaniyyul hamid." Nah, di mushaf Madinah, di sini Abu Ja'far meriwayatkan tanpa menggunakan kata huwa. Jadi langsung fa innallahal ghaniyyul hamid. Nah, fa innallahal ghaniyyul hamid. Nah, itulah bagaimana kok bisa sampai ada 7 mushaf, ya. Nah, itu tadi syarat yang kedua, ya, yaitu dia sesuai dengan Rasm Utsmani, penulisan di masanya Utsman bin Affan, berbeda dengan penulisan Imla. Kemudian syarat yang ketiga sehingga dia dikatakan Al-Quran adalah sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, sesuai dengan bahasa Arab. Nah, jangan dibalik, ya. Jangan dibalik menjadi semua Al-Quran mengandung kaidah bahasa Arab. Nah, jangan dikatakan sebaliknya. Tidak semua Al-Quran itu mengandung bahasa Arab, kaidah bahasa Arab. Nah, jangan dibalik seperti itu. Karena berakibat fatal. Jadi selama itu ayatnya terbukti bagian dari Quran, maka disitulah ada kaidah bahasa Arab. Meskipun kaidahnya ini menurut orang Arab diingkari oleh orang Arab. Nah, contoh misalkan, ya,
berapa banyak dari ulama-ulama nahwu yang mengingkari bacaan-bacaan yang ada di qiraat, tapi di sisi lain para imam qurra itu berijma atas kebolehan qiraat ini. Mereka para ulama nahwu atau ulama bahasa mengingkarinya karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Tapi meski demikian, imam qiraat itu meriwayatkannya dan berijma atas kebolehannya. Contoh apa? Contoh misalkan di qiraatnya Ibnu Amir. Contoh di qiraatnya Ibnu Amir, misalkan bari'ikum, ya, atau innallaha ya'murukum. Nah, atau laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Atau innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Atau afamay yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba'a amman la yahdi illa ayyuhda. Nah, itu kan yang biasa ya. Tapi kalau di qiraatnya Ibnu Amir disukun semua huruf akhirnya dan juga huruf kedua dari kata nikmat dan yahdi. Jadinya gimana? Ila barikum. Nah, barikum disukun. Padahal nggak ada huruf jazm, ya, huruf yang mensukunkan. Atau misalkan innallaha ya'murkum an tu'addul amanat. Nah, disukun lagi. Karena kan kalau kaidah bahasa sukun ini ada ketika di sebelumnya ada huruf jazm. Tapi ini semua nggak ada tadi. Laqad kana lisaba fi maskanihim ayah. Nggak ada huruf jazm. Atau misalkan innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Nah, afamay yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba'a amman la yahdi illa ayyuhda. Nah, ini yang diingkari oleh para ulama nahwu dikarenakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Disukun tanpa ada huruf jazm. Nah, begitu juga misalkan qiraatnya Abu Ja'far. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Ya. Dalam qiraatnya Abu Ja'far, beliau meriwayatkan dengan wa idz qala rabbuka lil malaikatus judu lil malaikatus judu. Kok tiba-tiba harokatnya dhamma? Padahal kan sebelumnya ada lamul jar. Harusnya kasro. Nah, ini qiraat yang dipungkiri ya. Diingkari oleh ulama nahwu karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Tapi meski demikian, para imam qurra berijma atas kebolehan qiraat-qiraat ini. Nah, itu tentang apa namanya? Untuk dinamakan sebagai Al-Qur'an harus memenuhi tiga syarat ini. Bersifat mutawatir, sesuai dengan Rasm Utsmani, dan juga sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, bisa dilanjutkan pada slide selanjutnya. Ya. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya, bagaimana perbedaan-perbedaan. Nah, lalu konsekuensi dari perbedaan-perbedaan yang kita sebutkan tadi ya, dengan syarat-syaratnya. Nah, jadi di sini ada macam-macam periwayatan Al-Qur'an. Ya. Bisa dikategorikan menjadi 3 di slide selanjutnya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ada 3 macam kategori periwayatan Al-Qur'an atau konsekuensi dari 3 syarat tadi ya. Yang pertama, kategori yang dimana ia diterima dan boleh untuk dibaca. Yaitu ketika suatu qiraat atau bacaan memenuhi 3 syarat sebelumnya, maka bisa dipastikan status Qur'annya dan kesahannya atau kemutawatirannya. Ya, itu seperti tadi yang kita contohkan. Ya. Meskipun itu ada pengingkaran dari ulama-ulama nahwu, tapi dia tetap qiraat yang mutawatir. Ya. Begitu juga dengan qiraat asyara itu. Ya, semuanya mutawatir yang asyara itu. Nah, kemudian kategori yang kedua adalah qiraat yang diterima tapi tidak bisa dibaca. Kapan? Yaitu ketika jalur periwayatannya tidak mencapai mutawatir dan menyelisihi Rasm Utsmani. Nah, contohnya bagaimana?
contohnya di sini ada yang namanya selain qiraat asyarah itu, ya. Selain qiraat asyarah yang mutawatir. Makanya kan kadang orang nambah sampai lebih dari 10, misalkan 14, 17, atau bahkan 29. Ya. Nah, yang masyhur itu adalah yang lebih dari 10 yang masyhur itu 14. Karena 4-nya ini dia lawan katanya mutawatir, yaitu qiraat yang syadz atau yang dhaif. Nah, itu diterima, hanya saja tidak dibaca. Seperti misalkan qiraatnya Hasan Al-Basri, ya. Ibnu Muhaisin. Nah, begitu juga yang lainnya. Nah, ini karena menyelisihi Rasul Utsmani dan juga tidak mencapai derajat mutawatir. Dinamakan qiraat yang syadz atau dhaif. Nah, yang ketiga, kategori yang ketiga adalah tidak diterima dan juga tidak dibaca. Yaitu sebuah qiraat yang diriwayatkan oleh orang yang terpercaya atau orang yang tidak terpercaya, ya. Babil aula, ya. Orang yang percaya aja, yang terpercaya aja nggak diterima, apalagi orang yang tidak dipercaya. Dengan apa? Dengan periwayatan yang tidak mutawatir dan tidak sesuai kaidah bahasa Arab. Meskipun dia sesuai dengan penulisan Rasul Utsmani. Ya. Meskipun begitu, tidak diterima. Karena dia tadi tidak mutawatir dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, ini sangat banyak ya contohnya di kitab-kitab. Hanya saja karena tidak diterima dan tidak dibaca, maka itu ibarat kata seperti hilang dari kita. Dan itu tidak dinamakan sebagai Al-Quran. Maka dari ketiga kategori periwayatan Al-Quran ini, yang dinamakan dengan Al-Quran adalah yang pertama saja, ya, yang memenuhi 3 syarat. Dan apabila dia dikategorikan sebagai Al-Quran, ya, sah, ya, statusnya sebagai Al-Quran, maka kita tidak boleh mengingkarinya, ya, harus menerimanya. Ya, maka kita tidak boleh mengingkari salah satu dari qiraat yang mutawatir dan kita harus menerimanya dengan tunduk. Nah, dan barang siapa yang mengingkarinya maka jatuh pada taraf kekufuran. Yaitu kategori dari periwayatan Al-Quran dari yang diambil dari syarat-syarat yang disebutkan di atas. Nah, lalu mungkin ada pertanyaan dari para hadirin, ya. Lalu dari mana semua perbedaan ini berasal? Bacaan qiraatnya sedemikian-demikian, itu dari mana berasalnya? Nah, ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Ya, bisa dilanjutkan. Ya. Pembahasan ini yaitu bertajuk tentang ahrufus sab'ah atau 7 huruf. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan 7 huruf ini? Yaitu hadis Rasul SAW yang ada di slide selanjutnya. Rasul SAW bersabda, "Inna hadzal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin. Faqra'u ma tayassara minhu." Hadis ini mutawatir. Ya. Bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dengan 7 huruf. Maka bacalah dengan huruf manapun yang mudah. Nah, banyak orang-orang yang salah paham terkait dengan 7 huruf ini. Ya. Sebagian dari mereka berkata bahwasanya maksud dari 7 huruf ini adalah qiraat sab'ah. Ya. Maka selain 7 qiraat itu tidak sah, tidak diterima. Nah, ini perlu diluruskan lagi pemahaman yang seperti ini. Ya. Nah, perlu kita pahami bersama bahwasanya apa sih makna dari huruf itu, ya. Nah, makna dari huruf itu adalah at-taraf, ya, atau bisa dikatakan kondisi atau sisi, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf." Nah, fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhi. Jadi sebagian manusia itu menyembah Allah dalam huruf, ya. Maksudnya di satu kondisi saja. Ketika mereka mendapatkan nikmat, ya, harta, mereka tenang hidupnya. Dan dari situ kemudian mereka ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di satu sisi ketika mereka diberikan musibah, ujian, cobaan, mereka
lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya ada kalangan orang yang itu menyembah Allah Subhanahu wa taala hanya dalam satu kondisi saja. Nah, adapun itu tadi makna huruf secara bahasa, secara istilah huruf di sini bermakna thariqah, metode atau al-kalimah al-mukhtalaf fiha. Kata-kata yang di situ terjadi perbedaan antara para qurra, ya. Nah, inilah yang pendapat benar ya, yang itu yu'mal dan diamalkan di setiap pemahaman ya. Nah, jadi dari sini kita mengetahui bahwasanya makna dari 7 huruf di sini adalah kalimat mukhtalaf fiha. Maksudnya ada 7 jenis perbedaan yang itu terjadi di kata-kata dalam Al-Quran. Apa saja 7 perbedaan itu? Bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, yang pertama adalah perbedaan dari jenis. Nah, baik itu dia mufrad, atau musanna, atau mudzakkar, atau jamak, atau muannas. Nah, ini perbedaan isim di sini. Bisa diklik agar muncul contohnya satu persatu. Nah, ya, dilanjutkan aja. Nanti kalau nggak salah ada 5. Nah, iya, stop. Contoh yang pertama di surat Yusuf. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayat. Nah, ada juga yang membacanya ayatul lisailin dengan mufrad. Dari jamak ke mufrad. Atau di surat Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa aslihu baina akhawaykum. Nah, di dalam qiraat yang lain baina ikhwatikum. Baina ikhwatikum. Dari yang awalnya musanna menunjukkan 2 kata menjadi jamak ya. Begitu juga yang kedua adalah tasrif fi'il ya. Perbedaan ini terjadi dalam tasrif fi'il ya. Kan ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Contohnya misalkan di surat Al-Baqarah, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Dari fi'il madhi berubah menjadi faman yatawwa' khairan. Nah, jadi fi'il mudhari' ya kan? Majzum karena ada adatul jazm. Begitu juga yang selanjutnya qala rabbi menjadi qur rabbi. Fi'il madhi menjadi fi'il amr. Nah, ini 2 perbedaan ya. Yang pertama, dari makna sab'a ahruf. Dan tersisa 5. Bisa dilanjutkan di slide selanjutnya. Nah, itu tadi kan dari mufrad, musanna, kemudian jamak, lalu kemudian ada perubahan fi'il madhi, mudhari', amr. Lalu bagaimana perubahan yang itu atau perbedaan yang itu antara muzakkar dan muannas? Nah, misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala yuqbalu minha syafa'ah, muzakkar. Dalam qiraat lain dibaca wala tuqbalu minha syafa'ah dengan muannas. Nah, perbedaan yang ketiga ya, itu ada dalam i'rab kata. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fatalaqqa adama mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Dalam qiraatnya Ibnu Katsir, beliau membaca fatalaqqa adama mir rabbih kalimatun. Jadi kalau yang mengfathahkan kalimat Adam itu berartikan kalimat yang datang ke Nabi Adam. Nah, sedangkan yang mendomakan kata Adam itu Nabi Adam yang mendapatkan kalimat tersebut. Nah, dan dari ayat inilah kemudian diambil nanti pembahasan terkait asal muasal suatu bahasa itu. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, ziyadah wa naqs. Adanya tambahan dan pengurangan. Ya. Seperti misalkan di surat Ali Imran,
wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Nah, di mushafnya mushaf Madinah, mushaf kemudian Syam itu tidak pakai wa. Ya, jadinya apa? Sari'u. Nah, ada pengurangan di situ. Begitu juga yang kita sebutkan tadi di surat At-Taubah, ya, di mushaf Mekah dan juga mushaf Basrah ada kata tambahan min. Tajri min tahtihal anhar. Surat At-Taubah ayat ke-100. Nah, itu empat makna dari 4 poin pertama dari makna sab'a ahruf, ya. Selanjutnya yang ke 5, 6, dan 7 ada di slide selanjutnya. Nah, makna dari sab'a ahruf selanjutnya di sini ada takdim takhir, kemudian ada ibdal wal qalb. Ya. Jadi kadang ada yang awal depan diubah ke belakang, yang awalnya di belakang diubah ke depan. Nah, itu takdim takhir. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatalu wa qutilu. Nah, di surat Ali Imran ayat 195, dalam qiraatnya Hamzah dibalik. Wa qutilu wa qatalu. Nah, begitu juga dalam surat At-Taubah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Dalam qiraatnya Hamzah dibalik menjadi fayuqtaluna wa yaqulun. Nah, itu yang ke-5. Yang ke-6 ibdal dan qalb, yaitu merubah satu huruf dengan huruf yang lain. Misalkan di surat Yunus, hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat tatlu. Tatlu yang dari awalnya tablu menjadi tatlu. Atau di surat yang lain dikatakan kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma nunshiruha, yang awalnya jadi huruf zai menjadi huruf ra. Nunshiruha, nunshizuha. Nah, itu poin yang ke-6. Ya. Dan yang ke-7 apa? Yang ke-7 adalah ikhtilaful lahjat. Nah, perbedaan lahjat. Sebelumnya nggak ada yang ke-7 di situ. Nah. Ya, yang ke-7 adalah perbedaan lahjat. Saya berikan gambaran agar bisa kalian pahami dengan mudah, ya. Misalkan kita nih, orang Indonesia, itu meskipun kita orang Indonesia memiliki satu bahasa resmi, yaitu bahasa Indonesia, tapi logat bicara kita berbeda. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Bugis, ada suku Kalimantan, dan yang lainnya. Nah, begitu juga halnya dengan bangsa Arab. Mereka bersatu padu dalam satu bahasa, yaitu bahasa Arab Fusha, yang dalam hal ini adalah bahasanya orang Quraisy. Nah, mereka juga ada lahjat-lahjatnya. Nah, di sini, ya, lahjat di sini bisa misalkan saya kasih contoh ke harokat fathah. Harokat fathah itu cara bacanya berbeda-beda. Kalau misalkan kita bagi ya menjadi 3 bagian harokat fathah itu. Yang pertama, fathah sempurna. A. Nah, kemudian dikurangi 1/3. Jadinya 2/3. Jadi bacaannya taklil. Namanya taklil bacaannya. Misalkan Musa, kalau taklil Muse. Nah, atau misalkan dikurangi lagi sisa 1/3 doang. Jadinya nanti Imala. Ya. Muse. Nah, begitu juga nanti ada bacaan tashil. Ya. Musa, fathah sempurna. Muse, taklil 2/3. Kemudian Muse itu Imala. Nah, itu contoh dari bacaan fathah. Atau juga ada bacaan tashil namanya. Misalkan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum.
Jadi hamzanya kan dibaca jelas dua-duanya. A'anzartahum. Tapi kalau tashil itu berbeda nanti bacanya. Misalkan anzartahum seperti a'jamiyyu wa arabi anzartahum. Atau juga bisa tashil anzartahum. Atau misalkan fa idza jaa ahadakumul maut jaa ahadakumul maut. Nah, itu jenis perbedaan lahjat ya. Nah, itulah kemudian makna dari sab'a ahruf ya. Bukan bermakna 7 qiraat saja, tapi maknanya adalah 7 kategori perbedaan yang berada pada setiap qiraat. Nah, dikategorikan ada 7 tadi. Yang pertama ada jenis isim, kemudian yang kedua ada tasrif fi'il ya, madhi mudhari amr, kemudian yang ketiga ada i'rab, yang keempat ada ziyadah wan naqs, penambahan dan pengurangan kata, kemudian yang kelima ada takdim takhir, kemudian yang keenam ada ibdal wal qalb ya, penggantian satu huruf dengan huruf yang lain, dan yang ketujuh ada ikhtilaful lahajat. Nah, itulah makna yang qorib ya, makna hakikat dari unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Nah, dari sinilah kemudian perbedaan Al-Qur'an, perbedaan qiraat itu berasal. Yakni dengan kata lain, perbedaan qiraat itu berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga para sahabat-sahabat yang kemudian meriwayatkan qiraat berbeda-beda ya. Meriwayatkan qiraat berbeda-beda itu dikarenakan ada pada suatu kesempatan para sahabat itu hadir secara keseluruhan. Dan di satu kesempatan, ada dari para sahabat yang tidak hadir, sehingga tidak bisa mendapatkan pembelajaran Al-Quran dari Rasulullah SAW, atau ketinggalan pembelajaran Al-Quran. Nah, disitulah perbedaan qiraat itu terjadi. Ya. Dan juga Hafs, ya, Hafs an Asim itu pernah bertanya pada Asim. Perawi Hafs pernah bertanya pada Asim, wahai Asim, kenapa engkau membacakan Al-Quran kepadaku berbeda dengan apa yang engkau bacakan kepada Syu'bah, ya, yang merupakan rawi Asim yang lain. Maka jawabnya Imam Asim apa? Wahai Hafs, aku membacakanmu Al-Quran dari jalur periwayatan Zur bin Hubaish. Sedangkan aku membacakan Al-Quran kepada Syu'bah itu melalui jalur periwayatan yang lainnya. Nah, begitulah adanya perbedaan dalam ilmu qiraat. Tapi kembali lagi bahwasanya perbedaan ini bukan berasal dari bahasa atau lahjat atau logat ya, melainkan berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam ya. Saya kira cukup sampai di sini. Nah, nantikan daurah-daurah yang akan datang lagi di sosial media kami, baik itu Facebook, Instagram, ataupun YouTube. Ya. Insya Allah di situ nanti kalian akan mendapatkan info lebih lanjut. Dan bagi kalian yang belum memfollow, ya, silakan di-follow dulu media sosial dari Ruwa Quran. Ya. Insya Allah di situ ada hal-hal baru yang menarik ya, setiap harinya. Ya. Mungkin saya beri kesempatan untuk bertanya, 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan. Ya, saya ambil pertanyaan dari kolom komentar di sini. Jika penulisan ayat Al-Quran itu tauqifi, mengapa kemudian ada perbedaan? Seperti yang Ustadz contohkan tadi. Saya rasa tadi sudah sedikit terjawab ya, bahwasanya perbedaan Al-Quran itu berdasarkan dengan kembali kepada wahyu atau bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran pada para sahabatnya. Nah, adapun penulisan Al-Quran, ya tadi sudah kita singgung juga bahwasanya di situ ada perbedaan pula, ya.
bagaimana mushaf-mushaf itu kemudian dari mushaf Mekah berbeda penulisannya dengan mushaf Madinah. Dalam perbedaan ini maksudnya adalah tidak ada titik dan tidak ada harokat. Jadi dia mengandung qiraat yang lainnya. Lalu kemudian di sini ada pertanyaan satu lagi ya. Apakah Rasulullah SAW membaca Al-Quran, qiraat sab'ah dan asyarah yang diajarkan oleh malaikat Jibril? Nah, ini menarik ya. Terkait apakah Rasul membaca qiraat asyarah dan qiraat sab'ah dari malaikat Jibril. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran yang turun selama 23 tahun ya, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, setiap tahunnya dari 23 tahun ini, malaikat Jibril senantiasa membacakan Al-Quran kepada Rasulullah ya. Malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada Rasulullah, bukan Rasul yang membacanya. Malaikat Jibril membacakan Al-Quran pada Rasulullah setahunnya sekali. Nah, dan juga nanti dalam kesempatan itu, kalau ada ayat yang baru dari Allah Subhanahu wa taala akan disampaikan oleh malaikat Jibril dan dibacakan pada Rasulullah. Nah, dan kita sama-sama mengetahui bahwasanya Rasulullah ini adalah ummi ya. Dalam artian tidak bisa menulis dan membaca. Nah, hanya saja hal ini tidak berlaku dalam hal Quran. Nah, buktinya apa? Buktinya Rasul mampu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menulis Al-Quran dengan penulisan seperti ini dan dibaca seperti ini. Nah, itu menurut mayoritas ulama. Jadi setiap tahun selama 23 tahun malaikat Jibril senantiasa membacakan Rasul Al-Quran ya, dan dengan kandungan-kandungan bacaan yang berbeda di situ. Nah, lalu kemudian Rasul menyampaikannya pada para sahabat. Kecuali di tahun terakhir, tahun di mana Rasulullah SAW wafat, yaitu ketika menerima firman Allah Subhanahu wa taala tentang ayat terakhir di Al-Quran. Ya. Yaitu adalah ayat wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Nah, summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Secara ijma ini merupakan ayat terakhir dari Al-Qur'an. Nah. Adapun orang yang mengatakan ayat terakhir dari Al-Qur'an adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu bahwasannya pembenarannya adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum, ayat terakhir yang setelahnya ditandai tidak ada ayat yang turun mengenai hukum. Nah, tapi untuk ayat terakhir secara mutlak dari Al-Quran adalah wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ya. Nah, di tahun di mana Rasul itu wafat dan menerima ayat ini, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW sebanyak 2 kali. Nah, dan di kesempatan yang terakhir itu disebut sebagai urdoh al-akhirah, ya, atau penyampaian wahyu yang terakhir, di mana nanti dari sini akan ada istilahnya nasakh ya. Nasakh. Jadi ada ayat-ayat yang kemudian nanti dinasakh, nggak jadi dibaca lagi. Nah, makanya nanti kan ada yang tidak dibaca dan tidak diterima. Ya, tadi kan ada yang tidak dibaca dan tidak diterima. Nah, atau bahasanya peresmian ya. Ada nasakh di situ. Nah, dari sinilah kemudian qiraat itu berasal. Untuk surat ya, kalau ayatnya tadi ini banyak ulama yang berbeda pendapat juga kan, karena kita bisa mengatakan ini terakhir yang turun dari Al-Quran dari sisi apa atau dari kategori apa? Dari kategori ayat hukum misalkan. Nah, kalau ayat hukum berarti yang terakhir adalah ayat tentang haji. Ya. Kalau misalkan surat terakhir itu kalau saya tidak salah yaitu surat tentang An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Adapun ayat terakhir adalah ayat di Al-Baqarah. Wattaqu yauman. Nah, Allah taala alam, saya rasa cukup sampai di sini. Nantikan lagi daurah-daurah dari Ruwaq Al-Qur'an. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.